Ini kita sudah ada di segmen Create Up. Presiden Joko Widodo menargetkan porsi kredit di sektor UMKM bisa mencapai 30% pada tahun 2024. Ya, selain itu migrasi UMKM ke platform digital dapat membantu capaian perkembangan yang lebih luas. Presiden Joko Widodo mendorong sektor jasa keuangan untuk terus bersinergi dengan sektor real untuk mendorong perekonomian nasional yang tengah berada dalam momentum pemulihan. Salah satunya dengan mendorong pembiayaan di sektor UMKM yang kontribusinya sangat besar dalam perekonomian masyarakat. Jokowi menargetkan porsi kredit di sektor ini bisa mencapai 30% pada 2024. Ia berharap dukungan sektor jasa keuangan ke pembiayaan untuk mempermudah akses kredit kepada pelaku UMKM. Dengan begitu bisa memberi peluang bagi pelaku usaha untuk berkembang dan berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi. Untuk mendukung target tersebut, Otoritas Jasa Keuangan akan memperluas akses keuangan kepada UMKM dengan model klaster dalam satu ekosistem pembiayaan, pemasaran oleh off-taker, pembinaan serta optimalisasi lahan yang belum tergarap. Selanjutnya program Kur Cluster, pembiayaan melawan rentenir, digitalisasi BPR dan lembaga keuangan mikro, bank wakaf, mikro, serta skema pemasaran melalui program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Langkah berikutnya yang perlu dipastikan ialah digitalisasi UMKM. Digitalisasi UMKM membawa produk lokal dapat dijangkau oleh masyarakat yang lebih luas, bahkan hampir ke seluruh Indonesia dan juga mancanegara. Lantas, bagaimana UMKM yang sudah melakukan shifting digital membutuhkan platform yang dapat mempermudah operasional perusahaan? Simak ulasannya hanya di Create Up. Ya, jadi kalau jadi UMKM sekarang kayaknya amunisinya udah lengkap nih dari presidennya sendiri mengatakan kepada OJK untuk pendanaan ataupun kredit lah ya untuk UMKM itu dipermudah. Kemudian juga dari teman-teman UMKM-nya melakukan banyak shifting gitu ya dari yang konvensional ke digital, plus operasionalnya dimudahkan dengan adanya aplikasi-aplikasi yang memudahkan operasional dari UMKM. Nah, apa yang Wiki bicarakan ini sejalan dengan tema kita di pagi hari ini, yaitu soal kembangkan bisnis dengan aplikasi lengkap wirausaha. Dan tentunya kita juga sudah tersambung nih melalui line Zoom dengan Mas Adi Wahyu Rahadi. Beliau adalah founder dan juga CEO dari Maju Indonesia. Mas Adi, selamat pagi, kabarnya sehat ya? Selamat pagi Mas Vicky, Mbak Mangi. Terima kasih udah mengundang Maju, sehat semuanya alhamdulillah. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Power Breakfast Mas Adi. Saya ingin melihat terlebih dahulu Anda bagaimana sebetulnya melihat cakupan pasar wirausaha di Indonesia. Menurut Anda seperti apa dengan peralihannya ke platform digital? Ya, baik Mas Vicky. Sebenarnya seperti tadi udah juga sempat di preview ya, bahwa Indonesia itu memang UKM-nya paling besar, hampir 64 juta, dengan pangsa pasarnya sendiri juga cukup luas, hampir untuk 270 juta penduduk Indonesia ya. Jadi pasarnya sendiri cukup luas, dan yang terjadi dari tahun ke tahun memang peralihan UMKM ini atau wirausaha ini ke platform digital juga semakin besar, hampir 10% per tahunnya, atau sekitar 6 juta wirausaha itu mulai shifting menggunakan platform digital, Mas Wiki. Dan kalau dari faktanya sendiri itu juga hampir wirausaha itu menggunakan paling tidak 4 channel penjualan digital. Dan ini akan terus berkembang karena kan kita juga di bonus demografi, di mana usia produktif itu juga makin tinggi, dan generasi pekerja baru terutama milenial itu lebih memilih untuk menjadi wirausaha dibanding mereka itu bekerja di kantoran. Nah, ini juga yang turut mendorong pasarnya juga berkembang, terus kemudian peralihan ke digital juga cukup tinggi, hampir 10% setiap tahun, dan generasi baru juga memilih untuk menjadi wirausaha dibanding bekerja di kantoran. Dan kesemuanya ini memang mendorong ekosistem digital juga makin meningkat, Mas Wiki dan Mbak Mangi. Oke, artinya keberadaan dari aplikasi digital atau platform digital ini kan sangat penting ya bagi wirausaha. Tapi pentingnya tuh seberapa besar gitu sih hadirnya aplikasi digital pendukung wirausaha dalam operasional para wirausaha, Mas Adi? Jadi karena saya sendiri kan sebelumnya juga pelaku wirausaha ya Mbak. Jadi kalau biasanya kategori kita itu kan berarti small business owner gitu. Nah, biasanya itu kalau small business owner atau wirausaha itu hampir biasanya ngelakuin
semuanya sendiri gitu kalau umpamanya usahanya masih baru berkembang ya. Jadi mulai ngelakuin penjualan sendiri, ngelola inventory, terus kemudian ngelola karyawan, absensi gitu, terus kemudian penjualannya juga harus direcord ke dalam pencatatan untuk laporan keuangan gitu. Nah itu sangat sulit buat wirausaha kalau dia itu small business owner terus ngurusin semuanya sendiri. Nah mereka butuh bantuan aplikasi untuk mendukung operasional, untuk ngelola operasional bisnis mereka menjadi mudah gitu. Jadi ini yang memang di tahun-tahun mendatang kita juga melihat trennya juga semakin literate gitu. Jadi wirausaha juga semakin menyadari bahwa aplikasi untuk mengelola bisnisnya mereka itu adalah seperti utilities gitu. Bahwa kalau umpamanya mereka buka usaha, ada internetnya, ada listriknya, juga ada aplikasi untuk mengelola bisnisnya. Oke, berdasarkan temuan Anda, Mas Adi, seberapa besar sih efisiensi yang dilakukan saat usaha ataupun pelaku usaha lah ya menggunakan aplikasi digital yang memudahkan operasional usaha mereka? Nah, pertanyaan bagus, Mas Wiki. Jadi saya sendiri sering lihat gitu ya, dan juga melihat dari data kita gitu ya. Biasanya kalau mereka itu tidak memakai aplikasi untuk mengelola bisnisnya, mereka itu paling tidak 2 jam gitu ya, itu untuk melakukan pencatatan penjualan, ngerekap gitu ya. Nah, dengan menggunakan aplikasi untuk mengelola bisnisnya, mereka itu jauh lebih hemat lagi. Dari waktu 2 jam itu, kita bisa persingkat menjadi cuma setengah jam gitu. Artinya mereka bisa fokus untuk mengelola waktunya untuk mengelola bisnisnya. Nah, yang kedua gitu ya, contoh yang kita lakukan juga di aplikasi platform kita adalah kita juga mengelola absensinya. Nah, dibanding mereka membeli mesin absensi terpisah, nah itu yang termasuk di dalam aplikasi pengelolaan, itu mereka bisa hemat gitu. Karena kalau umpamanya mereka beli mesin absensi dan pengelolaan yang lain itu hampir 5 juta gitu ya. Sementara kalau pakai platform digital itu kayak kita untuk mengelola usaha itu udah termasuk. Dan yang terakhir juga efisiensi di mana mereka tidak memerlukan meng-hire karyawan yang tingkat levelnya lebih tinggi seperti akuntan, perpajakan gitu, pembukuan gitu, karena semua pengelolaan usahanya itu udah dilakukan melalui platform digital. Jadi banyak banget efisiensi yang bisa dilakukan, dan hampir kalau umpamanya efisiensi itu dalam bentuk penghematan biaya, hampir 30% bisa menghemat biaya operasional mereka sehari-hari. Oke, jadi manfaatnya banyak banget gitu ya, sampai bisa menghemat biaya ya, atau terjadi efisiensi cost hingga 30%. Tapi dari berbagai macam aplikasi digital atau platform digital, mana sih yang paling dibutuhkan oleh wirausahawan? Yang seperti apa gitu? Ya, sebenarnya kalau tadi sempat saya sampaikan ya Mbak Mangi, jadi mereka itu pengen ngelola bisnisnya end-to-end itu secara lengkap. Makanya kalau aplikasi yang mereka butuhkan itu aplikasi yang sebenarnya platformnya udah komprehensif, integrated gitu ya. Mulai mereka bisa mengelola aplikasi, mengelola penjualannya, kemudian merecord absensi karyawannya, mengelola karyawannya, kemudian penjualan, sampai dengan laporan keuangan, sampai penjualan di e-commerce. Nah, yang mereka butuhkan itu sebenarnya aplikasi yang komprehensif, bukan aplikasi yang satu-satuan gitu yang tidak terintegrasi. Ya. Bisa mencakup semuanya gitu ya? Betul, jadi sangat komprehensif yang mereka butuhkan, karena kan setiap penjualan harus direcord ke pembukuan, penjualan dari channel manapun, baik dari tokonya, dari toko online, itu bisa juga dicatat di satu tempat. Nah, kalau umpamanya sistem atau aplikasi yang itu terpisah-pisah, itu pada akhirnya juga akan menyulitkan mereka sendiri. Nggak praktis juga pada akhirnya gitu ya. Mas Adi, aplikasi yang dibuat oleh Maju Indonesia sendiri sejauh ini apa saja? Maju aplikasi wirausaha lengkap, jadi tidak cuman kasir online, tapi di dalamnya juga termasuk untuk pengelolaan inventory, aplikasi inventory, aplikasi karyawan, aplikasi pelanggan, di mana pelanggan bisa melakukan promo atau melakukan broadcast ke customernya gitu ya. Termasuk juga aplikasi accounting, di mana mereka semuanya terintegrasi, sehingga di akhir bulan mereka tidak cuma bisa tahu, wirausaha kita nggak bisa cuma bisa tahu berapa total penjualan, tapi juga net income-nya gitu. Nah, itu aplikasi yang komprehensif, sehingga kita juga memberikan layanan untuk pembayaran
online, kemudian kita juga punya toko online yang termasuk dalam aplikasi kita, dan kita connect juga dengan marketplace terbesar di Indonesia, sampai dengan kita juga memberikan modal wirausaha buat pebisnis kita, Mas Wiki. Ya, artinya fitur-fitur yang dihadirkan di aplikasi yang dibuat oleh Maju ini betul-betul dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan dari wirausahawan dalam menjalankan bisnisnya gitu ya? Betul. Oke, tapi sebelum Maju didirikan nih Mas Adi, bagaimana Anda dan tim melihat soal literasi digital wirausahawan di Indonesia? Apakah sudah cukup baik atau mungkin masih banyak yang kurang nih sebenarnya? Ya, dari yang kita lihat sih waktu itu, sebenarnya perkembangan untuk aplikasi ini juga didorong oleh kebutuhan pasar sendiri ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua memang ketersediaan device atau pendukung untuk aplikasi. Yang ketiga memang dari sisi ekosistem. Tapi dari tren yang kita lihat bahwa ketiga-tiganya itu memang sudah semakin siap, dan kita lihat trennya memang akan semakin tinggi gitu ya, dari kesiapan wirausaha sendiri gitu ya. Kita lihat hampir udah 60% wirausaha kita itu paling tidak memiliki smartphone, kemudian memiliki sambungan internet gitu, dan terus berkembang, dan kemampuan bisnisnya juga makin tinggi, sehingga kita lihat itu kesiapannya udah ada semua, Mas Wiki dan Mbak Mangi. Oke, sudah mulai matang berarti ya? Oke. Betul. Ya. Mas Adi, sudah berapa banyak wirausahawan yang menggunakan jasa dari Maju, dan sebetulnya pola kerjasamanya dengan para wirausahawan pengguna aplikasi dari Maju itu seperti apa? Apakah ada membership fee yang dibayarkan setiap bulan gitu karena sudah menggunakan aplikasi dari Maju, atau seperti apa? Ya, jadi pengguna Maju sekarang udah lebih dari 25.000 Mas Wiki dan Mbak. Wow. Dan mereka tersebar di seluruh Indonesia, benar-benar ya, dari Sabang sampai dengan Merauke. Dan itu juga nggak cuma di kota-kota besar, tapi juga kota-kota kedua, kota-kota ketiga gitu ya. Dan mereka wirausaha yang UMKM yang cukup beragam ya, mulai dari industri F&B, industri retail, industri jasa seperti barbershop, pet shop, terus kemudian laundry business, car wash, ada juga mereka yang seller online gitu. Jadi industri yang memakai aplikasi wirausaha kita sangat beragam dan sudah dipakai oleh hampir di 600 kota, tersebar di 600 kota di Indonesia, Mas Wiki. Oke, artinya sudah ada lebih dari tadi 25.000 pengguna gitu ya, dan tersebar di 600 kota. Tapi mungkin strategi apa nih yang akan Anda dan tim jalankan atau lakukan supaya bisa menggapai pasar yang lebih luas lagi ke depannya? Ya, jadi dari awal memang kita udah set up bahwa memang wirausaha kita terdiri dari beberapa level. Tadi sempat juga ditanyain Mas Wiki, bagaimana sih pola kerjasama. Jadi kita memberikan jasa layanan kita itu untuk platform kita berlangganan tiap bulan. Jadi kita pecah menjadi dua. Untuk yang paket starter itu ditujukan untuk wirausaha atau UMKM yang masih kecil, baru mulai. Kemudian yang kedua adalah paket advance, itu berlangganan bulanan juga, tapi untuk UMKM yang lebih besar, yang memerlukan fitur yang lebih lengkap. Nah, kedepannya kita juga tetap akan melakukan ekspansi, baik penambahan fitur, baik memberikan layanan yang lebih luas kepada UMKM kita di semua wilayah di Indonesia. Kita juga akan mengembangkan fitur-fitur yang bisa mencakup keseluruhan lapisan pebisnis, wirausaha atau UKM di Indonesia, dan memberikan fitur yang lebih lengkap sehingga semua kebutuhan mereka untuk mengoperasionalkan bisnisnya bisa berjalan dengan baik. Oke, range-nya tadi berapa untuk membership-nya, Mas Adi, dari yang paling basic sampai ke advance? Untuk yang starter itu berlangganan bulanan itu 129.000 per bulan, Mas Vicky, dan untuk yang advance itu 249
ribu per bulan. Jadi harganya sangat terjangkau, hampir seperti utilities lah ya, atau alat lah kalau untuk di UMKM atau pebisnis seperti listrik dan internet. Dengan efisiensi yang bisa didapatkan begitu, ini adalah satu harga ataupun fee yang memang sangat-sangat reasonable gitu ya. Mas Hadi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Power Breakfast. Sukses untuk Anda dan juga sehat selalu. Salam untuk teman-teman di Maju Indonesia. Terima kasih Mas Hadi. Terima kasih Mas Vicky, Sampai Mbak berjumpa Mami, lagi. selamat pagi. Pagi.